Rafiq, karena kita hari ini mau ngebahas tentang polemik siswa di Jawa Tengah terancam gagal ikut SNBP. Gak cuma di Jawa Tengah sebenarnya, di banyak daerah di Indonesia. Tapi kita mau bahas ini dari Jawa Tengah dulu, yes. barengan sama Mas Rafiq dari Detik Jateng. Selamat sore Mas Rafiq. Selamat sore Mas Rafiq, yang udah standby dari jam 4 ya? Iya, sekalian nonton soalnya. Keren banget gak ketemu. Keren. Ya udah kangen makanya sampai udah kangen sampai udah standby. Sorry tadi kita salah sebut nama makanan ya Mas ya, antara Jawa Tengah dan Jogja. Jogja, mohon maaf sekali loh. Sebenarnya salah banget itu. Oh nggak salah banget. Memang gudeg itu memang Solo ada, Jogja ada. Iya benar sih. Zaman dulu dan rasanya beda. Enakan yang mana Mas? Cenderung manis, Solo cenderung gurih. Gurih sama manis. Rasanya beda, iya. Makanya kalau biasa nyobain yang Jogja, sekali-kali ke Solo nyobain yang gudeg Solo. Gurih ya soalnya ya? Iya, lebih gurih. Nah kalau yang gudeg-gudeg sekarang yang lagi hits yang pedes-pedes gitu itu dari mana? Ada loh. Sebenarnya kan memang gudeg ada sambal gorengnya itu sih soalnya. Memang biasanya sambal gorengnya nggak begitu pedes ya. Untuk sekarang para pencinta makanan pedas sekarang pada berkreasi bikin yang pedas gitu. Gudeg pedas ramai banget ngantri. Viral yang sambal goreng kreceknya itu loh, sambal goreng krecek. Iya, tapi pedas banget. Kayak mercon gitu ya. Gitu ya. Ada salah satu yang kayak selalu gue datengin kalau tapi ke Jogja ya. Namanya gudeg Sasa. Pedas banget Pak. Sasa. Iya Jogja tapi namanya gudeg Sasa. Ngantri Pak. Kita mau ngomongin kuliner Jogja. Oh iya benar. Nanti kita bikin segmen ngomongin kuliner Jawa Tengah dan Jogja ya. Bisa. Sekarang boleh. Kita mau ngobrolin soal SNBP nih Mas Rafiq. Iya betul. Kemarin sempat bikin heboh juga karena para siswa ini kan resah dan protes. Bener. Karena mereka tidak bisa mengikuti seleksi nasional yang berdasarkan prestasi kan, karena sekolahnya ternyata terlambat mengisi pangkalan data sekolah dan siswa itu, yang berdampak para siswanya ini gagal untuk bisa mendaftar atau kuliah melalui jalur prestasi ini. Pada akhirnya besok mereka harus ngikutin yang seleksi yang berbasis tes. Ujian. Akhirnya mereka lebih sulit. Padahal udah susah-susah ngumpulin nilai untuk bisa eligible masuk lewat jalur itu ya Mas ya. Iya. Betul, ngumpulin nilai dari 3 tahun ya. 1 sampai kelas 3 gitu. Tahun, wow. Akhirnya gagal gara-gara ya kisruh masalah pengisian data ini. Itu nggak ada kelonggaran ya Mas? Iya. Kemarin dari sekolah dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, karena kalau SMA ini kan di bawah provinsi, beda sama SD sama SMP yang di bawah kabupaten dan kota. Kemarin pihak sekolah dan pihak Dinas Pendidikan itu sebenarnya juga sudah berusaha ke Jakarta melobi, meminta keringanan segala macam, tapi karena memang jadwal ini ternyata sangat rigid gitu, dan tidak bisa terakomodir permohonan itu pada akhirnya ya Dinas Pendidikan Provinsi pun pada akhirnya juga angkat tangan, karena sudah dari kementerian memang sudah tidak bisa memberikan kelonggaran, ya apa boleh buat, para siswa ya diminta mereka nanti lewat jalur lain. Iya, lewat jalur tes, dan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan hanya bisa menjanjikan bahwa mereka akan menyelenggarakan bimbel di sekolah gitu, bimbingan belajar di sekolah, agar ya mungkin potensi siswa untuk bisa lolos tes ujian berbasis tes ini biar peluangnya lebih besar, seperti itu. Oh gitu. Tapi bukannya ada dispensasi Mas yang 2 hari itu? Ternyata juga itu tidak bisa diberikan untuk sekolah-sekolah yang terlambat itu. Dan kebetulan di Jawa Tengah ternyata selain di Solo ada satu lagi SMA 1 Bukateja itu di Purbalingga. Dan benar sekali itu sepertinya di daerah lain, di provinsi lain juga hal ini banyak terjadi sehingga memang
ini menjadi salah satu keprihatinan kita karena ya bagaimanapun ini adalah masa depan siswa yang Iya betul. ya sangat disayangkan apabila mereka mengalami hambatan yang itu bukan kesalahan mereka sendiri begitu. Iya. Jadi karena itu entah itu masalah dari sekolahnya atau sistemnya kah, itu yang menjadi persoalan. Karena kalau dari guru di SMKN 2 Solo kemarin yang kita temui kan mereka bercerita memang ada kendala di sistem. Oh, ada dari kendala di sistemnya sistem. ada Iya, kendala betul. juga. Oh, jadi mereka sejak dari awal Januari itu mereka sebenarnya sudah melakukan upload di sini masih data di PDSS gitu kan. Sebenarnya mereka sudah mulai nyicil itu, tapi di batas akhir ketika mereka melakukan finalisasi itu ternyata gagal gitu, gagal secara teknis, sehingga sebenarnya mereka sudah inisiatif menghubungi helpdesk-nya di PDSS gitu, dan dari PDSS solusinya ya data yang sudah dicicil itu disuruh menghapus dan mengisi ulang. Oh, jadi gitu. ngulang gitu ya? Ngulang, dan mereka akhirnya ya mau nggak mau mereka mengikuti saran itu, dan ternyata ketika mereka mengupload sampai batas waktu terakhir belum selesai. Itu sebenarnya yang membuat pada akhirnya ya finalisasi ini gagal untuk dilakukan. Artinya itu ya ada kendala teknis juga ternyata. Kalau kita mendengarkan cerita dari pihak sekolah, memang ada kendala teknis yang mereka hadapi yang ya amat sangat disayangkan. Ternyata kendala teknis ini ternyata sangat rigid dan tidak bisa ditolerir oleh pihak kementerian seperti itu. Tapi kalau dari sosialisasinya sebelum deadline, ada Mas dari jauh-jauh hari? Sebenarnya sosialisasi ini sudah ada, memang sudah ada, dan ini sudah kegiatan rutin kan tiap tahun. Kegiatan rutin, walaupun namanya gonta-ganti dulu namanya SMBTN, kalau zaman saya namanya PMDK sih, kalau zaman saya. PMDK, iya benar. Iya, zaman dulu namanya PMDK. PMDK, ya. Tebak umur netizen. Yang ujian tertulisnya UMPTN kalau zaman saya. Bahkan sebelum Eptanas ya Mas ya? Enggak dong. Setelah dong. Itu setelah Eptanas. Setelah Pak itu. Kuliahnya UMPTN gitu. Itu kegiatan yang rutin tiap tahun sebenarnya, yang juga dilakukan tiap tahun, dan selama ini sebenarnya nggak ada kendala. Nggak tahu apakah ini memang karena ada pemisahan antara Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan Tinggi ini yang membuat sinkronisasi ini menjadi kurang kurang bisa diobrolkan atau didiskusikan atau seperti apa, karena memang sebelumnya juga nggak pernah terjadi seperti ini. Berarti bottleneck-nya masih di raba-raba nih Mas. Kenapa sebenarnya ini bisa sampai terjadi? Betul. Itu kan sebenarnya panitia penerimaan mahasiswa baru ini kan berada di bawah Kemendikti kan, Kementerian Pendidikan Tinggi, sedangkan yang menjadi acuan pangkalan data siswa sekolah ini berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apakah pada akhirnya tarik menarik data ini perlu ada perbaikan atau seperti apa, ini yang memang nggak tahu. Pada akhirnya di pusat sendiri pembicaraannya sepertinya tidak sekencang yang di daerah, ini yang gimana ini korbannya gitu loh. Anak-anak menjadi korban. Mirip-mirip kasus gas LPG ya Mas jadinya. Akhirnya masyarakat lagi yang jadi korbannya masalahnya kebijakan ini. Dan ini anak-anak kita sendiri, dan anak-anak yang berprestasi, yang paling menyedihkan itu mereka anak-anak berprestasi di sebuah sekolah, dan mereka justru menjadi korban sistem yang memang tidak bisa diajak ngobrol itu. Benar, calon penerus bangsa loh ini.
ya kan? Betul. Ada jalur lain nggak Mas buat mereka selain daripada seleksi lewat jalur biasa untuk anak-anak berprestasi ini ada jalur lain kah selain daripada SNBP ini? Ya, akhirnya mereka juga harus mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi mereka harus mengikuti ujian seleksi biasa, ujian berbasis komputer itu, dan mereka pada akhirnya ya yang berprestasi ini juga harus bersaing dengan apa namanya lulusan SMA yang lain. Walaupun ini bisa jadi juga yang jadi korban adalah siswanya sendiri yang kurang berprestasi sebenarnya, karena mereka jadi tambah saingan. Betul. Siswa yang berprestasi. Persaingannya jadi makin sengit gitu ya. ya. Makin ketat. Persaingan yang seharusnya 1:6, 1:7 gitu bisa jadi lebih ketat kan, bisa lebih menjadi 1:15 atau berapa itu kan mereka juga agak mereka pada dasarnya harus lebih bersiap pada akhirnya. Iya. Nah, kalau misalkan berarti sejauh ini nih Mas buat solusinya nih ke depannya, karena kan pasti tahun depan ada lagi nih. Karena kan tiap tahun ada, walaupun namanya berbeda kan kira-kira sama aja, harusnya bisa diperbaiki. Kira-kira kalau misalkan bisa dipikirin dari sekarang solusinya kira-kira apa ya Mas ya? Mestinya kalau kami pikir kalau apa namanya solusi untuk ke depan ya memang harus ada waktu tenggang antara batas akhir finalisasi dengan batas akhir apa ya mungkin data di lock atau dikunci gitu, memang harus ada waktu tenggang, sehingga ketika ada masalah-masalah teknis yang terjadi seperti yang dialami oleh SMKN 2 Solo ini masih ada waktu untuk melakukan perbaikan seperti itu, mungkin yang bisa dilakukan oleh pemangku kebijakan yang berada di Jakarta. Jadi istilahnya ada masa transisinya gitu Mas ya, nggak tiba-tiba dikasih deadline terus habis itu udah nggak ada betul kelonggaran gitu. Di lock, nggak ada kelonggaran, seolah-olah nasib apa namanya nasib siswa ini ditentukan oleh sistem, itu kan juga agak disayangkan juga kan. Apalagi ya sistem ini adalah buatan manusia sebenarnya. Buatan manusia di mana sebenarnya masih bisa para pejabat ini sebenarnya masih punya kewenangan sebenarnya untuk berada di atas sistem ini seperti itu. Kalau total di Jawa Tengah sendiri mungkin ada catatan dari Detik Jateng berapa Mas yang gagal atau telat gitu daftar ini Mas? Jumlah total itu siswa. Yang kemarin kita juga kaget, kita juga mencoba menanyakan di Dinas Pendidikan Jawa Tengah, itu ternyata mereka mengaku apa namanya ya tidak bisa mengakses data itu, data berapa sekolah yang gagal melakukan finalisasi. Artinya ya ketika mereka nggak punya data gimana mau evaluasi, kalau kita kan mikirnya seperti itu. Memang dari Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah sendiri mencatat aduan atau aduan mengenai persoalan ini kalau di Jawa Tengah dari 2 sekolah itu, yaitu SMKN 2 Solo sama SMA Negeri 1 Bukateja Purbalingga. Ada 2 sekolah kalau di Jawa Tengah. Baik, itu yang laporan ke Ombudsman tapi ya. Iya, betul. Semoga ya nggak ada sekolah lain yang semoga ya. Iya, betul. Karena ada sekolah aja udah ratusan siswa loh ini sekolah aja. Berarti nggak ada jalan lain selain ikut seleksi jalur lain ya. Ini sudah final bahwa mereka ketika telat untuk daftar ya sudah tertutup nih sistemnya gitu ya. Iya, sudah final, dan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan hanya menjanjikan mereka akan mendatangkan guru-guru bimbel ke sekolah ini ya. Kalau kita mikirnya malah jadi seolah-olah pihak Dinas Pendidikan ini tidak yakin dengan guru-guru sekolahnya sendiri. Gitu. Jadi yang memfasilitasi itu Dinas Pendidikan, bukan dari sekolah? Iya, Dinas Pendidikan dan sekolah, karena mereka langsung dapat koordinasi ini. Tanpa biaya itu Mas ya?
Tanpa biaya. Selama berapa lama itu Mas mereka akan fasilitasi itu? Ya kalau sampai ujian tulis itu nanti berarti ya paling antara nggak sampai 4 bulan, nggak sampai 4 bulan. Jadi mungkin kalau zaman saya dulu gitu barangkali ya yang bimbingan belajar kelas intensif lah barangkali seperti itu. Ya. Tapi ini yang bisa ikut ini ya daftar siswa yang memang eligible untuk SNBP tadi ya? Iya betul ini memang untuk meredam kekecewaan untuk obat untuk kekecewaan siswa-siswa yang berprestasi dan harusnya berhak untuk mengikuti UN berbasis prestasi ini. Orang tua murid Mas masih ada yang protes nggak Mas? Kalau protes sebenarnya mereka kecewa sih, mereka kecewa iya dan protes. Kalau siswa sendiri ya protesnya menggunakan beberapa spanduk yang dipasang di sekolah kemarin. Jadi memang sebenarnya tidak sampai aksi yang demo segala macam gitu, enggak, cuman ya kita tahu pasti bahwa mereka sangat kecewa. Sangat karena perjuangannya juga nggak sehari dua hari ya. Perjuangan yang 3 tahun ini ya pada akhirnya mereka yang sudah belajar keras ya pada akhirnya mereka harus bersaing dengan mungkin siswa yang mungkin dengan nilai-nilai yang berada di bawah mereka. Oke, semangat adik-adik. Semangat. Itu semua masih awal dari perjuanganmu ya. Betul. Karena perjuangan yang tidak kalah sulitnya nanti akan kau temui selepas dari perguruan tinggi. Untuk masuk kuliah aja susah, apalagi untuk lulus kuliahnya. Itu semakin susah. Betul ya, tapi semoga pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi ya, bener. Tapi kan semoga tahun depan, karena ini kan sebenarnya prosesnya sama aja sama tahun-tahun sebelumnya. Yang dibedakan adalah namanya. Jadi semoga tahun depan dengan nama yang sama atau berbeda bisa lancar ya Mas ya. Jadi semuanya bisa ikut jalur prestasi ini. Iya. Yang benar kata Mas Rofik tadi, dan gue jujur baru tahu juga kalau ternyata bisa jadi ada kesalahan antara koordinasi gitu antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, teknis di lapangan gitu yang akhirnya membuat artinya tidak serta-merta sekolah tuh telat gara-gara lupa gitu Mas ya. Karena kesulitan melakukan prosesnya itu. Lupa. Iya, mereka sudah input data itu tidak sesuai jadwal sejak 6 Januari kan, sebenarnya sudah input data. Berarti sistemnya juga harus diperbaiki ya. Karena kalau misalnya lupa, harusnya itu cuma terjadi di 1-2 sekolah aja. Sementara kita dapat datanya nih dari banyak pemberitaan itu ada terjadi di mana-mana di daerah. Iya, terjadi di mana-mana dan ini ya baru terjadi sekali ini kan. Baru terjadi sekali ini, tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi. Baik, semoga ditemukan upaya terbaik ya untuk bisa siswa-siswa berprestasi ini bisa mendapatkan apa yang mereka harusnya dapatkan. Betul, gitu amin. Ya. Terima kasih banyak Mas Rofik atas informasinya, termasuk informasi kulineran tadi di awal. Betul. Terima kasih banyak ya Mas. Kapan-kapan kulineran langsung ke sore. Iya, nanti kita liputan ditunggu ya Mas sana ya. Ada rencana Detik Sore live from Jawa Tengah. Ayo. Oke banget itu. Iya, kulineran kita. Terima kasih Mas Rofik. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sehat-sehat. Salam sehat.